pergi ke pasar membeli tomat. Tomatnya dijual sama Pak Mamat. Siapa saja yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu besar nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang membawa kita umat Islam dari zaman jahiliyah menuju ke agama yang rahmatan lil alamin, yaitu ad-dinul Islam. Sebelum saya mulai, saya mau pantun lagi nih. Mantan datang meninggalkan kenangan. Kalau pacaran itu terlarang. Seperti yang pepatah katakan nih, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan diri saya Nurwilujeng Febrianti dari kelas PAIJ. Yang saya hormati Bapak Sudirman selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen dakwah, serta teman-teman pendengar yang berbahagia. Berdirinya saya di sini akan membawakan tema tentang 6 golongan orang yang akan masuk surga. Siapa aja sih orang itu? Dikutip dari kitab Wasiatul Mustafa, ada 6 golongan orang yang akan masuk surga. Yang pertama nih, anak muda yang sukanya taubat. Dikutip dari kitab ini juga ada 3 orang yang termasuk golongan orang yang dikatakan orang-orang yang bertaubat. 1, suka mencari ilmu dunia dan ilmu akhirat, tapi yang paling penting itu ilmu akhirat, karena ilmu akhirat itu kan bekal kita hidup di dunia dan bekal kita untuk mati. Anak muda itu kan sekarang itu ya fair-fair dulu lah, seneng-seneng dulu lah, karena masih muda, masih sehat, masih gini, masih gitu, suka menyanyikan waktu. Padahal kita sebagai anak muda ini harusnya itu jadi anak muda yang ingat mati. Terus yang kedua itu, yang dikatakan orang yang bertaubat itu orang yang menjauhi perkara yang haram, gak pacaran, gak meninggalkan sholat. Nah itu kan termasuk hal-hal yang haram. Jadi kalau sebisa mungkin kita menghindari hal tersebut. Dan yang terakhir adalah orang itu tidak melakukan dosanya lagi. Jadi nih ya, kan biasanya kalau anak sekarang itu mau SNBT, aku putusin pacarku, aku putus deh sama kamu, aku mau fokus sama SNBT ku supaya dilancarkan sama Allah. SNBT, pengumuman SNBT udah nih keterima ya. Terus habis SNBT nih, udah yang aku keterima dong SNBT di UB, win banget. Ya balikan lagi. Nah udah tahu pacaran itu haram, kenapa masih diulangi? Lanjut, yang kedua, siapa orang yang kalau sedekah itu dia nak pamer.
Nah, kalau bisa itu ya, ada pepatah nih gini bilang, tangan kiri gak usah tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan untuk menghindari riak tadi. Nah, ini saya juga gak paham. Kan sekarang itu banyak banget, apalagi di TikTok itu ya, FYP itu kadang munculnya aja konten bersedekah. Nah, ini aku juga bingung nih, ini masuk apa dalam kategori ini apa enggak. Tapi kita ambil sisi baiknya dari konten sedekah tersebut, kan kita bisa ambil pelajaran kalau dari konten tersebut kan ngajak kita buat kebaikan, ngajak kita buat bersedekah, berbagi sesama umat manusia. Kemudian ada orang yang suka melakukan sholat duha. Itu yang ketiga, orang yang termasuk golongan orang yang masuk surga. Emang sholat duha keutamaannya apa aja sih? Sholat duha itu banyak banget keutamaannya. Yang pertama, membuka pintu rezeki Gusti Allah. Kan rezeki itu kan gak melulu soal duit kan ya. Kalau bayangan kita kan kalau rezeki tuh duit, cuan. Padahal kan rezeki itu nggak melulu soal duit, soal cuan, tapi rezeki kesehatan, masih diberikan umur panjang, itu kan juga termasuk rezeki. Apalagi kita bisa melakukan sholat duha itu sendiri, itu juga termasuk rezeki loh. Terus yang kedua, menjauhkan kita dari bencana dan musibah. Contohnya nih ya, kalau sama Allah nih, kita ditakdirkan sama Allah kesandung nih jam 10. Terus habis pagi berangkat kuliah, habis matkul nih ya, jam 8 habis matkul ke masjid dulu, ke maskul, belok sholat duha 2 rakaat. Gampang tuh ya, 2 rakaat. Terus habis sholat duha main-main bentar, jam 10 kantin, lapar, beli makan. Terus habis gara-gara kita sholat duha tuh, kita gak jadi jatuh, gak jadi kesandung sama Allah. Nah, itu kan juga salah satu keutamaan sholat duha. Terus yang ketiga, orang kalau dalam sehari itu dia sholat duha 12 rakaat, akan dibangunkan rumah di surganya Allah. Kalau ini nggak melulu soal sholat duha juga sih, bisa sholat sunnah yang lain. Capek kan dari tadi dengerin, masih 3 lah, ini masih panjang. Kita speaking dulu nih. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yuk bersama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah. Lanjut nih ya, kurang 3 lagi nih. Yang keempat, yang termasuk golongan orang yang masuk surga, itu orang yang rela meninggalkan dunia demi tidak meninggalkan sholat jamaah. Masya Allah. Ada cerita nih, sampai sekarang mungkin masih relate nih. Kalau berdagang di Mekah itu ya, di Arab sana itu, kalau di masjid udah kedengaran azan, mereka itu langsung nutup tokonya semuanya. Entah itu ada pembeli, entah itu lagi transaksi jual beli, ataupun apa ada pembeli atau yang jadi, mereka langsung afwan keluar, langsung diusir, tokonya langsung ditutup demi mereka tidak meninggalkan sholat jamaah. Masya Allah. Terus lanjut yang kelima,
orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita lagi nih, kalau pada hari kiamat nanti itu kan ada hari ditimbangnya semua amal manusia. Ada satu orang pas ditimbang ternyata amal buruk sama amal baiknya beratan amal buruknya. Terus Allah mau dimasukkan ke neraka nih. Terus tiba-tiba kan kita kan mulutnya nggak bisa bicarakan ya. Terus tiba-tiba itu belum mata ini jatuh. Tes. Wahai Allah, engkau pernah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, kalau orang yang pernah menangis karena takut kepadamu, maka engkau tidak akan masukkannya ke dalam neraka. Maka dari itu aku melepaskan diri dari manusia ini. Lalu Allah bertanya kepada bulu mata ini tadi, kenapa kamu tidak meminta untuk mengampuni manusia ini tadi? Terus jawab si bulu mata lakinya, jawab, karena aku takut ya Allah kepadamu. Masya Allah. Kemudian Allah langsung berfirman kepada para malaikat, para malaikat tidak perlu memasukkan manusia ini ke dalam neraka, karena aku tahu dia pernah menangis karena takut kepada Allah. Masya Allah. Semoga kita masuk dalam golongan orang yang menangis karena takut kepada Allah. Lanjut yang terakhir nih, tuh orang yang suka deket-deket sama ulama. Deket-deket maksudnya gimana kak? Orang yang suka duduk sama ulama, yang suka duduk di majelisnya para ulama. Saya ingat tahunnya Yai Anwar Zaidri. Orang kalau temenannya sama orang penjual parfum, orang tadi ikut wangi. Sedangkan kita kalau ikut orang jualan kambing, temenan sama orang jualan kambing, pulang-pulang kita juga bau kambing. Nah, seperti halnya kita duduk dengan para ulama, kita deket-deket sama ulama Ahlul Bait Nabi. Maka meskipun kita nggak bisa sebaik mereka, tapi insya Allah kita akan ketularan ilmunya mereka. Pasti orang nih lihat nih kayak gini, loh, hari itu loh, anak itu loh suka kumpulannya loh, majelis sholawat, majelis taklim, majelis zikir, dan itu kak memberikan kita looks yang masya Allah gitu. Meskipun ya banyak dari diri kita sendiri masih banyak dosa. Ada quotes nih, jadilah anak muda yang suka bertaubat, bukan suka bermaksiat. Masya Allah. Saya jadi ingat syairnya Abu Nawas, Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafilu dzambin azimi. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Kabulkan taubat dan ampuni dosa-dosaku. Hanyalah Engkau pengampun dosa hamba-Mu. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat dan masuk ke dalam 6 golongan orang yang masuk surga.
Sekian ceramah dari saya. Apabila ada kesalahan yang menyakiti hati, kesalahan kata maupun perbuatan yang menyakiti hati, mohon dimaafkan dengan seikhlas hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.